Halo semuanya, selamat datang di channel saya. Di video kali ini kita akan belajar soal support dan resistance. Mungkin video ini nggak cocok ya buat kalian-kalian yang sudah lama di dunia trading. Soalnya pembahasan kali ini sangat-sangat mendasar, yang paling dasar sekali. Dikhususkan untuk pemula yang baru mau belajar di market. Jadi yang udah ngerti bisa di skip. Nah, untuk materi kali ini kita ada beberapa materi ya. Yang pertama kita akan membahas pengertian apa sih support dan resistance itu. Terus yang kedua, nanti kita akan belajar jenis-jenis support dan resistance. Ada banyak macam yang kita bisa gunakan di dalam market. Nah, yang ketiga nanti kayak saya kasih contoh chartnya, kita bahas bersama. Nah, yang terakhir nanti langsung saya praktekkan di realnya gimana. Oke, lanjut. Apa sih pengertian support dan resistance itu? Secara umum, pengertian support adalah suatu level yang mampu menggantikan pergerakan harga yang turun. Pada level ini demand lebih tinggi daripada supply, dengan kata lain lebih banyak pembeli daripada penjual. Jadi di area support ini lebih banyak pembelinya daripada penjualnya. Nah, sedangkan resisten adalah suatu level yang mampu menggantikan pergerakan harga yang naik. Pada level ini justru supply lebih daripada demand. Dengan kata lain lebih banyak penjual daripada pembeli. Oke. Nah, untuk contoh mendasarnya saja nih. Nah, di sini saya kasih contoh chartnya sedikit ya. Ini kan di sini tertera seperti ini, benar. Support adalah suatu level yang mampu menggantikan pergerakan harga yang turun. Suatu level yang menggantikan pergerakan harga yang turun. Nah, di sini contohnya. Ini kan level, di sini bisa menggantikan harga yang turun dan bisa naik. Nah, di sini kita artikan sebagai levelnya. Kita bisa tarik garis di sini. Nah, sedangkan resisten adalah suatu level yang mampu menggantikan pergerakan harga yang naik. Nah, di sini kan harga habis turun terus dia naik. Nah, pas dia naik dia ternyata tertahan di sini. Terus turun nih. Nah, kita di sini bisa tandai lagi sebagai level resisten. Kita bisa tarik garis dari sini. Nah, untuk cara membacanya, kalau misal nanti harga kembali ke area support ataupun resistance, kita bisa entry untuk buy ataupun sell. Misal nih, ini kan harga mantul di sini ke area resistance ini ya, dia turun. Nah, ternyata dia mantul lagi ke area sini. Nah, karena di sini tadi ada level resisten, dia kepentok di sini. Kepentok di resistannya, dan akhirnya turun. Nah, karena di bawah tadi ini ada level support. Nah, level support ya, pergerakan harga turun di sini. Dia akhirnya bounce ke atas. Ada penolakan di area sini. Karena tadi ada support di atas. Nah, karena tadi di sini juga ada resisten. Nah, di sini terjadi pergolakan market nih. Dan akhirnya dia agak turun dikit. Dan yang terjadi selanjutnya adalah dia naik ke atas. Terjadi breakout di area sini. Nah, level breakout ini kita bisa jadikan sebagai resisten become support. Namanya resisten become support. Atau yang bisa disebut resisten berubah menjadi support. Area sini.
dia kan akhirnya naik lagi. Nah kalau yang data seperti halnya ini kan level yang dapat menggantikan harga naik, dia turun. Nah karena di sini tadi ada RBS atau resisten beacon support yang berhasil nembus resisten di sini. Nah di sini kita bisa jadikan resisten selanjutnya, bukan di sini, di sini karena kan dia turun. Nah karena di sini tadi ada level support, di sini ada terjadi pergolakan market, banyak yang beli di area sini. Akhirnya harga naik. Di sini ada rejection lagi, harga naik. Nah karena di sini tadi ada level resisten, dia reject lagi dan akhirnya turun, terus tertahan lagi di sini dan akhirnya baru bisa breakout ke atas. Nah kalau misal support beacon resisten itu misalnya di sini harga turun, nah ternyata di sini tidak bisa menahan. Dari sini aja dah, di sini tidak bisa menahan, akhirnya dia breakdown ke sini. Nah di sini kita bisa jadikan support beacon resisten SBR area sini. Nah misal nanti harga turun di sini, nah naik di sini, kita bisa lihat pasti ada pergerakan market. Kalau terjadi rejection dia lanjut turun ke support yang sini. Ini support pertama. Nah misal kalau di sini tembus lagi, ya udah ini jadi SBR lagi, bentul ke sini, ntar di sini karena di sini jadi resisten, jadi pergolakan market, turun lagi gitu. Oke, mungkin udah cukup kalau yang ini, kita lanjut ya. Nanti kalau nggak ngerti bisa tanyakan di kolom komentar. Nah untuk jenis-jenisnya ada banyak, ada higher high dan lower low, ada trend line, ada Fibonacci, dan ada indikator. Tergantung kita nyamannya pakai yang mana. Sebenarnya masih banyak lagi tapi yang umum dipakai yang ini sih. Oke, kita lanjut langsung lihat di chartnya. Kalau ini contoh chart di trendline pergerakan harga naik atau trendline chart. Kita tarik dari higher high yang bawah ke higher yang atas. Tarik sini. Ini juga higher high yang bawah ke higher high yang atas. Sini trendline. Ini kan harga dari sini naik. Ini kan kita misal udah bikin garis di sini nih, area sini. Ini kita gariskan di sini. Ini kan harga naik. Nah ternyata di sini ada key level. Key level tadi yang dapat menghentikan pergerakan harga, jadikan key level. Harga turun. Nah, akhirnya turun ke sini. Nah di sini kita terjadi key level lagi yang dapat menghentikan pergerakan harga. Udah kan otomatis naik. Nah selanjutnya tugas kita adalah menarik garis dari sini ke sini, garis lurus saja nih, pokoknya nyampe yang panjang. Kita anggap aja ini caranya belum ada yang di sini, baru nyampe sini belum ada. Yaudah kita garis dari sini nyampe ke sini. Kalau ini juga dari sini nyampe ke sini, kita lanjutin bebas aja tapi nggak apa-apa, taruh buat lihat pergerakan yang lain. Naik tuh, naik. Ini namanya masih disebut sideways sih kali ini. Naik turun. Nah dan akhirnya ternyata harga terjadi bounce ke atas, naik ke atas. Nah ternyata di sini karena tadi ada trendline chart, trendline resisten yang kita garis tadi, ternyata di sini terjadi rejection. Nah kalau sebagai trader kita kalau di resisten ngapain biasanya? Jual kan? Udah kita kalau di area sini udah siap-siap untuk menjual.
atau yang untuk main forex kita sell. Nah akhirnya harga turun. Nah karena tadi kita udah dari seri sini yang key level yang bawah, support yang bawah, ternyata dia tertahan di area sini, support yang bawah, harga naik, masih tertahan di area support yang bawah. Nah kalau di area gini kita bisa coba ambil buy, jangan ambil sell, ambil buy dengan harapan harga naik ke area trendline yang atas lagi ini. Nah semisal harga ini tembus ke area bawah sini, ya udah kita kalau misal forex trader siap-siap untuk cari sell, jangan cari buy tuh. Nah ini untuk contoh yang harga turun, ini kita sebagai artian ini kita artikan sebagai penurunan tren ya. Ini kita artikan sebagai level yang pertama, level yang kedua, ini level yang dapat menghentikan pergerakan harga dari sini naik, turun, terus naik lagi. Ini kan key level juga harusnya dapat menghentikan pergerakan harga. Ya harga naik dan ternyata di sini dia ada key level yang dapat menurunkan pergerakan harga. Udah harga kan turun otomatis. Ini ibaratkan kita belum menarik garis ya, masih chartnya masih gini. Nah masih gini chartnya, karena kita ini udah kelihatan nih, ini ada rejection ke atas, kita bisa narik dari sini ke sini, kita bebasin aja berarti yang biar panjang. Nah kita udah dapat key levelnya, supportnya, support trendline-nya di sini. Nah, terus dia kan harga masih naik. Nah ternyata di area sini dia terjadi rejection atau sebut level yang dapat menghentikan pergerakan harga naik. Kita anggap aja kini udah sampai sini, kita anggap aja ini udah sebagai level yang dapat menghentikan pergerakan naik. Kita tarik lagi dari sini ke sini, kita bablasin, ini kan harga lanjut turun karena di sini terbentuk lanjut turun. Nah karena tadi di sini ada trendline, kita dibuat dari sini, dia harga ada pergolakan harga di sini dan akhirnya kembali naik menyentuh level trendline resisten yang di atas. Dia harga turun, masih menyentuh, dia masih berputar-putar di area sini. Nah kalau di sini lebih baik cari sell dengan harapan harga balik ke area sini gitu, atau enggak bisa dia breakout sini, breakout ke sini, namanya udah ganti tren, itu kita bisa cari buy. Udah agak pusing nggak? Mungkin kalau baru pertama kali ya lumayan sih, tapi nggak apa-apa, pelan-pelan aja kita pelajari. Kalau nggak ngerti ntar bisa tanyakan di komentar. Nah selanjutnya ini untuk contoh support higher high dan higher low, swing low dan higher low atau swing high dan swing low sama aja. Ini kan kita ibaratkan sebagai level tadi yang dapat menghentikan pergerakan harga yang naik, yang ini dapat menghentikan pergerakan harga yang turun. Kita bisa tarik garis dari sini ke bentuk sini dan juga garis dari sini sampai bentuk sini, kan harga masih kebentuk area sini, dan akhirnya nggak mampu menembus area sini, dia akhirnya turun
turun jebret ke area level yang dapat menghentikan pergerakan agar turun atas support. Ya, ada pergerakan lagi naik. Nah, di sini dia ada penahanan lagi nih, support tadi. Dia akhirnya mantul ke atas. Nah, mantul ke atas ke area resisten tadi yang di sini. Area sini. Area sini. Dan akhirnya dia ke reject dan harga turun. Kemungkinan kalau misal 15 bisa ke area sini. Kalau breakout ke area sini, harga bisa lanjut naik tinggi. Untuk selanjutnya apa ya? Support beacon resisten. Oh iya, misal nih ya. Ini kan harga misal di sini ada support. Dan di sini masih harga ke reject sini, harga reject resisten sini. Ternyata dia 12 turun di sini, 12 berat. Breakdown, namanya breakdown. Nah, ini bisa jadikan di area sini, ini area ini jadi sebagai resisten, bukan support lagi. Jadi resisten karena dia sudah tertembus areanya yang kita sebut tadi sebagai RBS, resisten become support. Ya, untuk breakout ya sama aja sih area sini. Kalau ini tertembus bukan resisten lagi tapi menjadi support. Ini itu ini tadi sama aja yang tadi. Oke, untuk langsung praktek saya mau biasa menggunakan tradingview.com yang biasa dipakai orang-orang rata-rata, tradingview.com. Untuk cara penggunanya nanti mungkin saya bikin video yang lain sih. Oke, langsung aja kita buka Chrome-nya. Halo semuanya, selamat datang di channel saya. Di video kali ini kita akan belajar soal support dan resistance. Mungkin video ini nggak cocok ya buat kalian-kalian yang sudah lama di dunia trading. Soalnya pembahasan kali ini sangat-sangat mendasar, yang paling dasar sekali. Dikhususkan untuk pemula yang baru mau belajar di market. Jadi yang udah ngerti bisa di skip kita. Nah, untuk materi kali ini kita ada beberapa materi ya. Yang pertama kita akan membahas pengertian apa sih support dan resistance itu. Terus yang kedua, nanti kita akan belajar jenis-jenis support dan resistance. Ada banyak-banyak macam yang kita bisa gunakan di dalam market. Nah, yang ketiga nanti kayak saya kasih contoh chartnya, kita bahas bersama. Nah, yang terakhir nanti langsung saya praktekkan di realnya gimana. Oke, lanjut. Apa sih pengertian support dan resistance itu? Secara umum, pengertian support adalah suatu level yang mampu menggantikan pergerakan harga yang turun. Pada level ini demand lebih tinggi daripada supply, dengan kata lain lebih banyak pembeli daripada penjual. Jadi di area support ini lebih banyak pembelinya daripada penjualnya. Nah, sedangkan resisten adalah suatu level yang mampu menggantikan pergerakan harga yang naik. Pada level ini justru supply lebih daripada demand. Dengan kata lain lebih banyak penjual daripada pembeli. Oke. Nah, untuk contoh mendasarnya saja. Nah, di sini saya kasih contoh chartnya sedikit ya. Ini kan di sini tertera seperti ini, benar.
Support adalah suatu level yang mampu menggantikan pergerakan harga yang turun. Suatu level yang menggantikan pergerakan harga yang turun. Nah, di sini contohnya. Ini kan level, di sini bisa menggantikan harga yang turun dan bisa naik. Nah, di sini kita artikan sebagai levelnya. Kita bisa tarik garis di sini. Nah, sedangkan resisten adalah suatu level yang mampu menggantikan pergerakan harga yang naik. Nah, di sini kan harga habis turun terus dia naik. Nah, pas dia naik dia ternyata tertahan di sini. Terus turun nih. Nah, kita di sini bisa tandai lagi sebagai level resisten. Kita bisa tarik garis dari sini. Gitu. Nah, untuk cara membacanya, kalau misal nanti harga kembali ke area support ataupun resisten, kita bisa entry untuk buy ataupun sell. Misal nih, ini kan harga mantul di sini ke area resisten ini ya, dia turun. Nah, ternyata dia mantul lagi ke area sini. Nah, karena di sini tadi ada level resisten, dia kepentok di sini. Kepentok di resistennya, dan akhirnya dia turun. Nah, karena di bawah tadi ini ada level support. Nah, level support ya pergerakan harga turun di sini. Dia akhirnya bounce ke atas. Ada penolakan di area sini. Karena tadi ada support di atas. Nah, karena tadi di sini juga ada resisten. Nah, di sini terjadi pergolakan market nih. Terjadi pergolakan market. Dan akhirnya dia agak turun dikit. Dan yang terjadi selanjutnya adalah dia naik ke atas. Breakout, terjadi breakout di area sini. Breakout. Nah, level breakout ini kita bisa jadikan sebagai resisten become support. Namanya resisten become support. Atau yang bisa disebut resisten berubah menjadi support. Nah, area sini. Dia kan akhirnya naik lagi. Nah, kalau yang data seperti halnya sini, ini kan level yang dapat menggantikan harga naik, dia turun. Nah, karena di sini tadi ada RBS atau resisten become support yang berhasil nembus resisten di sini. Nah, di sini kita bisa jadikan resisten selanjutnya, bukan di sini. Di sini. Karena kan dia turun. Nah, karena di sini tadi ada level support, di sini ada terjadi pergolakan market. Banyak yang beli di area sini. Akhirnya harga naik. Di sini ada rejection lagi, harga naik. Nah, karena di sini tadi ada level resisten, dia reject lagi dan akhirnya turun. Terus tertahan lagi di sini dan akhirnya baru bisa breakout ke atas. Nah, kalau misal support become resistant itu misalnya di sini harga turun. Nah, ternyata di sini tidak bisa menahan. Dari sini aja dah. Di sini tidak bisa menahan. Akhirnya dia breakdown ke sini. Nah, di sini kita bisa jadikan support become resistant SBR area sini. Nah, misal nanti harga turun di sini. Nah, naik di sini kita bisa lihat pasti ada pergerakan market. Kalau terjadi rejection dia lanjut turun ke support yang sini. Nih, support pertama. Nah, misal kalau di sini tembus lagi. Ya udah, ini jadi SBR lagi. Bentul ke sini, ntar di sini karena di sini jadi resisten, jadi pergolakan market turun lagi gitu. Oke, mungkin udah cukup kalau yang ini. Kita lanjut ya. Nanti kalau nggak ngerti bisa tanyakan di kolom komentar. Nah, untuk jenis-jenisnya ada banyak.
ada higher high dan lower low, ada trend line, ada Fibonacci, dan ada indikator. Tergantung kita nyamannya pakai yang mana. Sebenarnya masih banyak lagi, tapi yang umum dipakai yang ini sih. Oke, kita langsung lihat di chartnya. Kalau ini contoh chart di trendline pergerakan harga naik atau trendline chart. Kita tarik dari higher high yang bawah ke higher high yang atas. Tarik sini. Ini juga higher high yang bawah ke higher high yang atas. Sini trendline. Ini kan harga dari sini naik. Ini kan kita misal udah bikin garis di sini nih, area sini. Ini kita gariskan di sini. Ini kan harga naik. Nah, ternyata di sini ada key level. Key level tadi yang dapat menghentikan pergerakan harga, ditekan key level. Harga turun. Akhirnya turun ke sini. Nah, di sini kita terjadi key level lagi yang dapat menghentikan pergerakan harga. Udah kan otomatis naik. Nah, selanjutnya tugas kita adalah menarik garis dari sini ke sini. Garis lurus aja nih. Pokoknya nyampe yang panjang. Kita anggap aja ini chartnya belum ada yang di sini, baru nyampe sini. Belum ada. Yaudah, kita garis dari sini sampai ke sini. Kalau ini juga dari sini sampai ke sini. Kita lanjutin beberapa saja tapi nggak apa-apa. Taruh buat lihat pergerakan yang lain. Naik tuh, naik. Ini namanya masih disebut sideways sih kalau ini. Naik turun. Nah, dan akhirnya ternyata harga terjadi bounce ke atas, naik ke atas. Nah, ternyata di sini karena tadi ada trendline chart, trendline resisten yang kita garis tadi, ternyata di sini terjadi rejection. Nah, kalau sebagai trader kita kalau di resisten ngapain biasanya? Jual kan? Udah, kita kalau di area sini udah siap-siap untuk menjual, atau yang untuk main forex kita sell. Nah, akhirnya harga turun. Nah, karena tadi kita udah dari seri sini yang key level yang bawah, support yang bawah, ternyata dia tertahan di area sini, support yang bawah. Harga naik, masih tertahan di area support yang bawah. Nah, kalau di area gini kita bisa coba ambil buy, jangan ambil sell, ambil buy dengan harapan harga naik ke arah trendline yang atas lagi ini. Nah, semisal harga ini tembus ke area bawah sini, ya udah, kita kalau misal forex trader siap-siap untuk cari sell, jangan cari buy tuh. Nah, ini untuk contoh yang harga turun. Ini kita sebagai artian ini kita artikan sebagai penurunan tren ya. Ini kita artikan sebagai level yang pertama, level yang kedua. Ini level yang dapat menghentikan pergerakan harga. Harga dari sini naik, turun, terus naik lagi. Ini kan key level juga harusnya dapat menghentikan pergerakan harga. Ya, harga naik, dan ternyata di sini dia ada key level yang dapat menurunkan pergerakan harga. Udah, harga kan turun otomatis. Ini ibaratkan kita belum menarik garis ya, masih chartnya masih gini. Nah, masih gini chartnya. Karena kita ini udah kelihatan nih, ini ada rejection ke atas. Kita bisa narik dari sini ke sini.
kita bebasin aja berarti yang biar panjang. Nah, kita udah dapat key levelnya, supportnya, support trend line-nya di sini. Nah, terus dia kan harga masih naik. Nah, ternyata di area sini dia terjadi rejection atau sebut level yang dapat menghentikan pergerakan harga naik. Kita anggap aja kini udah sampai sini, kita anggap aja ini udah sebagai level yang dapat menghentikan pergerakan naik. Kita tarik lagi dari sini ke sini, kita bablasin, ini kan harga lanjut turun karena di sini terbentuk lanjut turun. Nah, karena tadi di sini ada trend line kita dibuat dari sini, dia harga ada pergolakan harga di sini dan akhirnya kembali naik menyentuh level trend line resisten yang di atas. Dia harga turun, masih menyentuh, dia masih berputar-putar di area sini. Nah, kalau di sini lebih baik cari sell dengan harapan harga balik ke area sini gitu, atau enggak bisa dia breakout sini, breakout ke sini, namanya udah ganti tren, itu kita bisa cari buy. Udah agak pusing nggak? Mungkin kalau baru pertama kali ya lumayan sih, tapi nggak apa-apa, pelan-pelan aja kita pelajari. Kalau nggak ngerti ntar bisa tanyakan di komentar. Nah, selanjutnya ini untuk contoh support higher high dan higher low, swing low dan higher low atau swing high dan swing low sama aja. Ini kan kita ibaratkan sebagai level tadi yang dapat menghentikan pergerakan harga yang naik, yang ini dapat menghentikan pergerakan harga yang turun. Kita bisa tarik garis dari sini ke bentuk sini dan juga garis dari sini sampai bentuk sini, kan harga masih kebentuk area sini, dan akhirnya nggak mampu menembus area sini, dia akhirnya turun jebret ke area level yang dapat menghentikan pergerakan harga turun atas support. Ya, ada pergerakan lagi naik. Nah, di sini dia ada penahanan lagi nih, support tadi, dia akhirnya mantul ke atas, ke area resisten tadi yang di sini, area sini, dan akhirnya dia ke reject dan harga turun. Kemungkinan kalau misal 12 bisa ke area sini, kalau breakout ke area sini harga bisa lanjut naik tinggi. Untuk selanjutnya apa ya, support beacon resisten. Oh iya, misal nih ya, ini kan harga misal di sini ada support dan di sini masih harga ke reject sini, harga reject resisten sini, ternyata dia 12 turun di sini, 12 berat breakdown, namanya breakdown. Nah, ini bisa jadikan di area sini, ini area ini jadi sebagai resisten, bukan support lagi, jadi resisten karena dia sudah tertembus areanya yang kita sebut tadi sebagai RBS, resisten become support. Ya, untuk breakout ya sama aja sih area sini, kalau ini tertembus bukan resisten lagi tapi menjadi support. Gini itu ini tadi sama aja yang tadi. Oke, untuk langsung praktek saya mau biasa menggunakan tradingview.com yang biasa dipakai orang-orang rata-rata, tradingview.com. Untuk cara penggunanya nanti mungkin saya bikin video yang lain sih.
Oke, langsung aja kita buka Chrome-nya. Oke, saya sudah ada di tradingview.com. Sekarang saya mau liatin market BTC USD. Pertama-tama kita kan mau cari resisten by swing high dan swing low. Resisten by swing high dan swing low. Dan swing low. Swing low. Resisten by swing high dan swing low. Gimana sih caranya? Kita liatin. Pertama kita mau cari resistennya dulu. Nah, kemarin kan itu syaratnya resisten zona yang dapat menghentikan pergerakan harga yang naik kalau resisten. Nah, di sini di mana? Kita lihat aja nih. Kan di sini ada swing yang high. Nah, di sini ternyata ada rejekan dan dia turun. Nah, berarti ini kita artikan sebagai zona resisten. Karena di sini ada rejekan. Nah, yang kedua di mana? Kita lihat lagi di atas. Di sini ternyata ada rejekan lagi nih. Nah, berarti ini adalah zona resisten lagi. Nah, yang ketiga di mana? Di atasnya ada lagi nih. Ada zona ini ada rejekan, nah kita turun. Di sini zona ketiga. Nah, selanjutnya kita tinggal narik garis saja dari yang ini. Oke, ini. Yang zona pertama, ini zona kedua, dan ini zona ketiga. Kita udah dapat zona-zonanya. Resisten yang berpotensi untuk membalikan harga. Terus selanjutnya karena kita udah dapat resisten, selanjutnya kita mencari support. Nah, untuk support gimana? Kebalikannya seperti yang di atas. Untuk support kita cari swing low-nya ya, swing low dari resistennya. Ini kan swing low-nya di sini nih, berarti. Pertama kan swing low-nya ya di sini. Ini zona 1, terus ini kan turun zona 2. Ini juga turun zona 3. Ini support. Kita tarik garis lagi. 2 dan 3. Nah, kita ubah aja warnanya bentar. Ini kita ubah jadi hijau. Ya, hijau lah. Supportnya kita ubah jadi hijau. Hijau apa kuning ya? Ya, hijau aja lah. Kita ubah jadi hijau biar jelas. Kita ubah jadi hijau. Atau enggak kita bisa menamai nih. Ini resisten. Kita warnain merah. Nah, biar kelihatan jelas. Ini juga resisten. Terus ini juga ada resisten. Nah, terus ini kita kasih nama lagi, ini support. Ini zona support pertama yang paling jauh. Ini support di sini. Dan ini support yang di sini. Nah, kita kan udah dapet nih. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Nah, kan harga turun, naik. Nah, ternyata di sini setelah dia naik, dia ternyata reject lagi nih. Ada rejekan, walaupun nggak terlalu itu, tapi dia ada rejekan di sini dan dia turun lagi. Dan akhirnya di breakout. Kalau breakout berarti dia akan selanjutnya untuk naik, bisa naik
terlanjut. Ini kan breakout nih, breakout, terus koreksi. Ini ada support, jadi support berarti dia. Kalau kita gambarkan jadinya seperti ini. Ini breakout di sini, turun, koreksi. Ini breakout lagi nih, ada sini breakout, turun. Nah ternyata di sini gagal mau breakout tapi cuma nanggung dikit-dikit, kita anggap aja nggak breakout, akhirnya turun. Nah ternyata di sini dia turunnya tembus ke support pertama nih, dia tembus tuh, terus volumenya juga gede nih, volumenya gede, berarti ini kita anggap sebagai breakdown yang valid nih, breakdown. Atau enggak kita bisa jadikan double top nih, dari double top kan akhirnya akhirnya lanjut turun nih, lanjut turun, akhirnya dia juga breakdown. Tapi kenapa enggak valid, cuma volumenya dikit doang, nggak kayak ini tadi yang volumenya gede, akhirnya terhenti di sini. Nah ini terhenti di sini kan, dia di area support yang ini, walaupun masih tembus, tapi kalau misal kalian pengen beli nih, kalian beli di area sini. Nah SL kalian jangan pas di sini, beberapa persen di bawahnya. Untuk targetnya ya di area sini bisa, area resisten yang ini tadi bisa ini. Nah kita bedah dari awal dulu ya, bedah dari awal kan udah dapat support resistennya tuh. Ini kan zona, ini zona. Kalau misal zona ini tertembus berarti dia bisa lanjut naik. Kalau kalian breakout trader berarti kalian kalau misal ini tertembus ini yang sangat volumenya sangat tinggi, kalian bisa open buy, tapi jangan langsung open buy di sini. Kalau saya tunggu koreksi dia, kira-kira ada beberapa pip lah di bawahnya, kita ambil posisi misal di area ini, di candle yang paling bawah di breakoutnya. Untuk SL beberapa persen, misalkan ini kan ada candle merah, udah kita coba SL nya di paling bawah candle merah sini. Nah, untuk targetnya di area resisten yang ini tadi nih, yang atas, yang tadi ada breakout pertama akhirnya sebelum turun. Kalau ini kan sebenarnya nggak terlalu risk dan rewardnya lumayan tinggi ya, walaupun tapi masih bisa lah kalian asal di sini, TP nya di sini tuh. Kalau misalnya ya seperti itulah, kalau misalnya ini udah tertembus, udah biarin aja, kita cari entry yang lain. Jadi misal kita udah dapat TP nih, di sini ada sini TP, udah dapat area TP di situ. Selanjutnya kan ini TP terus turun lagi, misal gini udah kita TP, udah biarin, kita cari entry, siap-siap entry buy lagi, karena ini kan masih uptrend ya, trend. Nah ternyata di sini ada breakout lagi nih, area breakout yang sangat meyakinkan, candle panjang, volumenya gede. Nah seperti tadi, kita jangan asal ambil di pas breakoutan, tapi tunggu koreksi. Misal kita ambil di bawahnya ini, yang paling bawah candle breakoutnya seperti ini tadi, paling bawah candle breakout, kita ambil buy di area sini, antri di area sini.
Untuk targetnya di paling atas tadi, sama seperti yang ini paling atas. Untuk SL misal ya bolehlah di sini yang paling bawah nih, soalnya kan reward ratio-nya juga lumayan dapat ya, nggak terlalu resiko. Dia turun ke sini dan akhirnya naik, kita dapat TP lagi. Nah, kalau udah dapat di resisten kita jangan ambil buy, tapi tunggu dulu dia breakout yang meyakinkan untuk buy. Kalau misal nih, ini kan di area resisten, dia tercatat terjadi rejection dan candlenya lumayan nih merah, akhirnya turun. Nah, yang kita amati nanti di area support yang ini nih, support yang ini tadi. Kita hapus dulu ya ini ya, biar enak. Area support ini nih, ini kan kita dapat support nih, support. Saya gedein biar jelas. Ini support. Nah, ternyata dia tembus supportnya dengan volume yang gede nih, volumenya gede. Nah, kalau udah seperti itu sebaliknya kita cari sell apa ya, cari sell aja. Cari sell. Gimana carinya sell? Jangan langsung open sell di area sini, tapi nunggu koreksi ke atas. Seperti tadi di candle yang ini kita open sell. Antri. Aduh salah. Kita antri di area ini. Nah, untuk target sama seperti ini. Gini. Kita ambil aja SL-nya yang resisten ini, yang ini tadi aja. Nih. Untuk targetnya sama sih seperti ini. Nah, selanjutnya kita ini garis-garisnya ini kita udah kita anggap nggak ada ya. Hapus saja kita hapus saja, cari support dan resisten yang baru. Ntar kita hapus saja, hapus nanti mana hapus anjir, hilang, hapus. Nah, kita sisain garis yang ini tadi ya, tinggal support. Yang sekarang udah jadi resisten karena supportnya udah ditembus. Ini sekarang berarti jadi berubah jadi resisten. Berubah jadi resisten. Bukan support lagi, jadi resisten. Karena ini tadi udah tertembus. Kita cari open sell. Nah. Bentar ya sini. Supportnya kok masih ada anjir. Nah, udah jadi resisten. Nah, selanjutnya ini kan ada penolakan di area sini ya. Pada penolakan di area sini. Udah, ini kita jadikan resisten lagi nih. Kita jadikan resisten lagi. Nah, ternyata di sini dia tertembus lagi dengan volume ya lumayan meyakinkan gede. Kita open sell lagi. Jangan open sell langsung di sini, tapi di area sini. Aduh, batuk, maaf. Kita seperti tadi di area sini. Misal di sini ya. Nah, di area sini misal. Untuk target sama seperti yang ini tadi. Untuk SL kalian bisa ya tergantung kalian kuatnya seberapa. Yang penting belum tembus ini, masih bisa. Nah, kalian kan open di sini. Ternyata dia nggak nyampe sini. Nah, itulah fungsinya TP bertahap. Jangan langsung TP di ujung. Kalian bisa TP di setengahnya, terus selanjutnya. Terus kalau udah semuanya kita SL-nya majuin, jangan di situ lagi. SL-nya kita ubah jadi kita titik entry. Kalau misal harga balik kita nanti nggak rugi gitu.
Ini kan udah ini ya, kita hapus semuanya dulu ya, kita mulai dari chart yang baru. Ini kan tadi udah dapat di sini breakdown, terus di sini kita ambil aja area sini nih ya, area sini kita ambil ini resisten, ini resisten, ini support, karena dia kan lagi downtrend. Nih. Gimana sih cara membacanya? Gampang aja. Ini kan udah dapet zona-zonanya, ini yang kita perlu amati. Bentar guys. Drop, guys, drop. Ini kan bisa diartikan seperti ini. Ya. Nah, ini zona tadi yang udah ke breakout. Berarti kita anggap aja masih apa namanya? Downtrend ya, masih ada downtrend. Karena ini masih udah tertembus tadi support yang ini, tertembus. Kita anggap downtrend. Nah, ternyata dia bisa berhasil breakout. Nih. Bentar. Nih breakout dia. Candlenya tinggi. Ini kita anggap aja belum sih, belum. Soalnya cuma nanggung dikit doang. Kita anggap aja belum, cuman sebagai SL Hunter. SL di sini. Dan akhirnya turun lagi dia. Nah, kalau ini kita udah anggap sebagai valid breakout. Valid breakout. Karena apa? Volume meyakinkan. Terus apa lagi? Candle bullish panjang. Tuh, kenapa gitu bisa valid? Nah, nih. Itu kan kita anggap aja ini BTC udah breakout ya. Kita anggap BTC udah breakout ke atas, jadinya harga kan mau naik ke atas. Nah, gimana sih caranya kita entry kalau seperti ini? Sama seperti tadi, yang tadi. Ulang aja videonya nanti kalau nggak lupa. Kita ambil posisi buy di candle yang bawah paling breakout di sini. Nanti kita tunggu di area sini. Harus salah anjir. Kita tunggu di area bawah. Jangan langsung beli di area sini, tapi tunggu di sini. Kalau misal ini nggak turun, biarin, berarti kita belum rezekinya, gitu aja. Untuk SL kita ambil aja di sinilah, misal. Untuk TP, nah, seperti tadi, yang paling atas, nih, seperti ini. Nah, ini untuk planning gua untuk BTC ke depannya. Area sini naik. Ini untuk patahannya ya. Nah, kalau misal nanti di sini kan tadi ada resisten nih. Kalau misal ini ketembus berarti bisa naik lagi. Kalau ini ada rejekan, misalnya di sini ada rejekan, kita bisa ambil posisi short. Kalau misal main futur kalian tinggal lihat aja candlenya. Kalau misalnya ada candle penolakan merah seperti ini, kita ambil aja short dengan target di sini atau di sinilah, di atas ini. Seperti itu. Untuk swing high, swing low, terlalu mungkin udah ya. Selanjutnya kita mau bahas apa namanya, swing high, resisten by apa namanya, resisten by trendline. Aduh, hilang lagi anjir, gue tulis lagi ya. Pertama tadi kan resisten by swing higher high atau higher low. Nah, untuk selanjutnya kan ini udah
kita anggap aja udah selesai. Selanjutnya kedua, resisten by trend line. Resisten atau support, kita bisa ambil itu support, resisten atau support by swing high atau swing low, trend line aja. Nah gini, selanjutnya kita kan cari yang kedua nih, belajar yang kedua, kita tandain dulu, merah. Kok nggak bisa anjir. Ya sudah, gini aja, berarti kita yang kedua ya. Nah yang kedua gampang aja nih, kita pakai tool yang ini nih, garis trend. Kita anggap aja ini trennya dari sini, dan tren naik nih di sini. Ini rejekan karena ada resisten di sini, rejekan kita ambil dari sini, kita lurusin aja ke atas. Ini untuk resisten. Nah, untuk support sama seperti itu. Kita kan ini kan turunnya dari sini, kita ambil dari sini. Ini kan ada rejekan di area sini nih. Bukan sih, sini ada rejekan tuh, turun. Ada rejekan area sini. Udah kita ambil dari sini, lurusin ke bawah sini. Nih, udah. Ini kita udah dapat resisten by trend line yang naik maupun turun. Nah, gimana sih cara tradingnya? Nah, kalau misalnya harga udah kepentok di area sini ataupun di area sini, nah kita selanjutnya cari untuk buy atau sell di area garis ini, garis atas ataupun garis bawah. Misal nih, ini kan di sini, berat, dia ternyata breakdown, tapi kenapa belum breakdown, nggak lanjut ke bawah? Kita lihat indikatornya, indikator volumenya, dia breakdown tapi volumenya cuma kecil, nggak meyakinkan, candlenya cuma dikit, berarti ini bukan sebagai valid breakdown. Bukan valid breakdown. Aku kecilin mas, apa namanya? Bukan valid breakdown. Ini bukan valid breakdown karena ya volumenya kecil, candlenya cuma kecil-kecil. Sebaiknya kita cari apa? Cari buy posisi pembelian. Di mana? Ya misal kan udah di sini. Ya area-area sinilah. Untuk asalnya di mana? Asalnya di paling bawah nih, area sini tadi. Untuk targetnya di mana? Di area-area garis-garis trend ini tadi, kita taruh tadi di sini. Lanjut aja. Gini. Nih. Kan dia akhirnya dia naik. Nah, ternyata kan kita udah dari garis dari sini ke sini. Ternyata kepentok dia di sini dan akhirnya ke reject, turun sebelah ke sini. Kan turun ke sini kan dia, berarti kita ini sudah artikan sebagai trend line. Kita hapus lagi ya ini. Hapus lagi. Selanjutnya kita cari yang atas. Untuk gimana cara cari sell? Untuk cari sell sama seperti ini. Kita ambil posisi sell di area ini, apa namanya, garis. Misalnya ini kan ada rejekan, udah kita ambil sell di area rejekan sini. Nih, untuk targetnya di sini. Gitu aja. Untuk targetnya di area garis-garis trend ini nih. Garis trend line. Nah, seperti ini.
sama. Ini kan udah turun lagi nih, dan ternyata dia breakdown tapi volumenya kecil, berarti kita belum anggap sebagai valid breakdown, bukan valid breakdown. Kita bisa cari buoy lagi di area sini. Nah, untuk SL-nya bisa di area sini tadi. Untuk targetnya sama seperti tadi, area garis yang paling atas di sini. Ini. Nah, oke, udah ngerti kan? Nah, terus gimana sih caranya? Terus kan ini udah, ternyata dia turun lagi. Dia akhirnya tembus nih, katanya tembus. Terus volumenya juga gede. Kita anggap sebagai valid breakdown. Ini valid breakdown. Oke. Kenapa volumenya gede, candlenya panjang? Kita bisa ambil posisi sell, posisi penjualan di area sini, garis. Untuk SL di area yang paling atas di sini. Untuk target bisa kalian, karena ini udah breakdown channel, bisa kalian di area ini. Targetnya di area ini, support yang ini, kalian bisa ambil dari sini untuk TP-nya. Nah, seperti itu. Ya cuma seperti itu saja sih kalau untuk breakout resistant by trendline, cuma seperti itu. Nah, untuk ini juga udah ada sih sebenarnya. Kita cari lagi nih. Untuk market yang lagi jalan ya ini ya. Ini kan kita ambil dari garis di sini. Nah, kita ambil dari sini ke sini. Untuk resisten, untuk supportnya belum ada sih sepertinya. Ambil ntar dari ini nih. Untuk resisten belum ada. Kita tunggu ini nanti berhenti turunnya di mana. Misal berhenti turunnya di sini, udah kita tarik garis ke sini gitu. Misal dia berhentinya di area mana ya, misal berhenti di area sini ya, udah kita tarik dari sini ke sini gitu. Kita jadikan sebagai support dan ini sebagai resisten. Misal dia berhenti di sini, kita bisa ambil posisi buy di area sini. Untuk SL ya mungkin di bawah sini, mungkin ya di sini. Untuk target sama seperti tadi, di area garis trend ini. Gini kalian bisa, atau enggak sekarang yang lagi jalan kalian bisa ambil posisi sell. Apa di sini. Untuk target sama seperti tadi di area ini. Karena ini cuma cukup beresiko kan untuk posisi sell, soalnya cuma dikit. Tapi kita belum tahu sih, bisa di sini, bisa di sini. Ya itulah pokoknya intinya. Nih. Bisa gini. Udah ngerti kan semuanya? Kalau ini gampang, kalau ini mah tinggal kita tarik garis doang. Kalau nggak ngerti ntar tanyain aja di kolom komentar atau bisa hubungin gue di Telegram atau di Instagram. Nanti saya kasih Instagram saya buat konsultasi. Selanjutnya kan kita udah nih resisten by support kalian udah. Selanjutnya resisten by ini resisten atau support by Fibonacci. Gimana sih caranya untuk Fibonacci? Kita pakai tool yang ini nih,
retracement Fibonacci. Misalkan ini ada, kita langsung left di ini apa namanya, enggak, kita dari sini aja lah. Kita ambil misal kita udah dapat swing baiknya di sini tadi. Yang pertama tadi kita udah dapat sini, terus di sini, terus di sini kan, sama yang sama seperti yang swing high swing low yang atas tadi di sini. Nah, gimana sih caranya kita lihat supportnya langsung dari ini apa namanya, langsung dari Fibonacci? Gampang nih. Kalau nih kita pakai tool yang ini, kita tarik dari swing low-nya yang ini tadi, yang paling bawah. Kita kan untuk dapat ini juga tadi yang paling bawah. Nah, gimana sih caranya kita lihat ini turunnya sampai mana kira-kira nih? Kita pakai tool yang ini, retracement Fibonacci. Kita tarik dari paling bawah nih, sumbu paling bawah, tarik ke sumbu yang paling atas nih. Kita panjangin ke kanan nih. Nah, ini kan ada zona-zonanya nih, ada zona 0,23, 0,38, 0,5, 61,8, 76,6. Nah, biasanya yang paling sering tuh dia di area golden ratio, yaitu 0,5 sampai 61,8. Kita tandain aja di area 0,5 sampai 61,8. Kita tandain di area sini. Kita tandain di area sini. Nih. Nah, kita bikin jadi area support ini. Support. Jadiin area support, anjir. Support. Area support ini. Kita dapat support di sini. Untuk lengkap soal Fibonacci nanti saya mungkin bikin videonya di lain kesempatan yang paling membahas khusus soal Fibonacci. Ini kan cuma pengenalan dasar doang ya. Nih, ini kita jadiin area support. Kita bisa ambil buy di area sini. Di sini. Ya, di sinilah misal. Di area sini. Kita bisa ambil buy. Untuk targetnya ya paling atas aja di sini. Oh, ini. Kita bisa begini. Terus selanjutnya gimana? Kita kan udah dapat support yang ini, swing yang ini udah dapat. Selanjutnya kita cari yang swing selanjutnya. Gimana? Sama seperti tadi, kita ambil swing low-nya yang ini deh. Swing low-nya kan ini. Naik, turun, terus naik lagi. Berarti swing low yang ini. Kita tarik dari sini ke paling atas. Ini kan paling atas nih. Kita panjangin ke sini. Panjangin ke sini. Nah, kita dapat lagi nih area 0,5 sama 0,61,8 atau area golden ratio. Kita tandain lagi di area ini. Bentar guys, bentar. Kita tandain di area ini. Udah tandain kan? Kita kalau udah dapat area support selanjutnya, ini area support area support nih, kita bisa ambil buy lagi di area support ini. Nih, kita ambil buy di area sini. Untuk asalnya di sini, targetnya sama seperti tadi di atas sini, begini. Nah, begini. Kita hapus lagi ya ini ya. Nah, kita udah dapat nih, dapat 2. Nah, gimana selanjutnya? Sama seperti tadi, kan swing ini kan dari bawah ke atas, nah dia turun. Nah, kita ambil dari swing low-nya di sini tadi, yang pertama tadi.
kan dia turun terus naik kan. Nah kita ambil dari sini ke mana, ke area yang paling atas nih, di area sini kita tarik garis. Nah ini kita dapat lagi nih areanya 0,5 sama 61,8. Kita garis lagi area sini nih gini, boleh kita hapus lagi nih fibernya. Kita ambil posisi buy lagi nih, posisi buy area sini tadi, targetnya sama seperti di atas. Nih, untuk SL kalau SL baiknya jangan pasin 61,8 tapi agak kebawain, jangan pas, pokoknya agak kebawain ke 76,8 bisa apa misalnya di situ. Nih, kalian bisa gini ke naik. Nah gitu-gitu aja sih sebenarnya kalau soal Fibonacci mah, tinggal tentuin supportnya atau resistennya. Support, kita bikin support ini, kita tandain support. Ntar guys, anjir kita bisa begini. Nah untuk apa ya selanjutnya ya, lengkap soal Fibonacci nanti saya bikin video lainnya ya. Kita anggap aja udah bisa lah pengenalan. Nah selanjutnya gimana untuk market ini ya, ini lagi jalan, ini kan kita anggap udah naik ya, udah naik. Kita ini cari di mana dia mau akan turun, dia mau turun di mana, karena tadi ini swingnya paling bawah di sini, kita tarik di sini ke yang paling atas nih. Misal kita ini tunggu aja di sini, kita lihat rasio 0,5 sampai 61,8, kita kasih tandain di sini sama di sini nih, area sini kita sebagai area pantau atau support. Kita bisa begini, nah misal kalau harga nanti bakal turun ke area situ, nanti kita bisa siap-siap untuk beli buy nih, bisa begini nanti kan, kita ambil buy dari sini, asalnya agak ke bawah ke sini, targetnya sama sini. Nah gini bisa. Tapi kalau misal di area sini kita lihat aja ada pembalikan apa enggak. Nanti soal ciri-ciri pembalikan saya bikin video yang lain lagi, soalnya ini cuma pengenalan dasar-dasar aja sih, seperti itu. Gini kan sebenarnya Fibonacci juga bisa untuk mengetahui resistensi. Saya kasih contoh ya, mana ya, dari sini yang ini tadi aja ya, dimana dia akan berhenti. Belum sih, nanti itu di video yang lain aja ya. Sebenarnya sih kalau pakai resisten bisa pakai dari sini, swing hack yang paling atas ini tadi. Swing hack yang paling atas ini tadi nih, ke bawah. Nah biasanya untuk targetnya adalah 61,8 nih, area 61,8. Untuk target kalau breakout di area ini, targetnya biasanya ke 61,8 biasanya. Terus ini contoh lagi nih, ini breakout 61,8,
Nih 61,8 pas kan tuh. Cuma gitu-gitu aja sih sebenarnya mah. Contoh lagi ya. Mana ya, ini nih contoh 61,8 kan. Nanti kita Fibonacci bahas lain waktu aja ya, soalnya lumayan banyak juga sih akhirnya, biar nggak terlalu panjang videonya juga. Ini udah mau 1 jam anjir, masih ada satu lagi. Resisten by udah gue gedein ya biar sama. Resistance by indikator MA. Indikator MA, kalau sekarang saya mau pakai indikator MA. Kita hapus aja ini ya. Kita hapus aja ini ya. Hapus. Tanggap aja, hapus aja, ntar nanti kalian pelajari lagi. Hapus. Bersih ya udah. Kita pakai indikator MA. Kita pakai pita pergerakan rata-rata. Nih. Udah dapat MA ya. Kita sebentar. Kita setting dulu nih MA-nya. Kalau saya nih biasanya pakai MA 21 34 dan 99. Cuma itu aja sih biasanya saya. 21 kita pakai merah, benang merah. Jangan merah ya. Ungu aja ya. Ungu. MA 34 kita pakai hijau. Dan MA 99 kita pakai merah. Udah gini. Oke. Nah, kan ada benang-benang, kita lihat jadi ada benang-benangnya. Ini udah, kita tinggal liatin aja nih. Ini kan tadi MA 21, ini 34, dan ini MA 99. Nah, misalkan ini ada pergerakan harga naik nih, naik. Nah, ini kan ada dia harga naik. Ini kan dia naik. Terus dia ternyata dia ada koreksi ke bawah. Nah, karena di sini ada benang MA 21. Nah, dia ternyata kereject di MA 21 dan akhirnya naik ke atas lagi. Turun lagi, kereject dari MA 21, ternyata dia nggak bisa nahan, akhirnya turun ke MA 34. Dan akhirnya dia kereject di MA 34 lalu naik. Gitu terus. Ini kereject di MA 21, dia kerja naik. Nah, ternyata dia sini tembus. Nah, kalau tembus kita nanti cari sell. Ini tembus nih, MA 34 nih tembus. Volumenya juga gede. Kita cari sell di area MA 2134. Nih. Dia naik, ternyata dia kepantok di area MA 34. Kita bisa cari sell di area sini. Lalu kita turun ke bawah. Kita cari sell di area sini, turun ke bawah. Ternyata di sini dia breakout nih. Tapi kenapa? Nggak tahu kan. Dia breakout dari MA 34, dia akhirnya turun lagi buat koreksi dan akhirnya dia naik lagi. Tuh. Untuk contoh pembeliannya gini nih. Contoh penerapannya. Ini kita anggap aja belum ada ya, baru harga masih di sini, area sini. Kita anggap ini belum ada, harga masih di area sini. Kita anggap itu belum ada. Ini sini belum ada. Kita anggap aja masih di sini.
Nah ternyata dia di sini kan ada MA 34 masih di area. Nah kalau misal nanti harga menyentuh MA 21, kita siap-siap untuk mencari sell, karena ini masih trennya naik. Dengan ini kan soalnya udah cross 34 lewat 21 melewati MA 34. Baik, nah kita cari buy di area sini, area sinilah. Di sini selanjutnya udah dapet TP, kita cari lagi area sini MA 34,21. Kita cari buy lagi di area sini, kita cari buy lagi di area sini, gitu-gitu aja sebenarnya. Nah untuk sell sama seperti itu kan, kalau pas tren naik dia jadi support, ini MA nya dari support. Kalau tren naik MA sama dengan support. Nah kalau tren turun MA sama dengan resisten. Nih, saya kasih catatan. Kalau tren naik MA sama dengan support, kalau tren turun MA sama dengan support. Screenshot aja nih kalau mau ngapalin. Sama MA ini kalau udah tren turun, ini cross nih, ini juga tembus, kita berarti cari sell di area MA. Area MA contoh di sini dia kan turun, dia naik, ternyata dia kepentok di area sini atau enggak di sini. Udah kita cari sell aja di area sini, bawah ini. Nah gini, untuk SL nya sebenarnya di atas MA 34 aja nih, di area sini lah. Nah gini, kok buy sih anjir. Area sini, nah area sini kita bisa jadikan untuk pantauan. Sama seperti ini juga gitu, ini pentok-pentokan, kita ambil sell bawah gitu. Nah untuk sekarang kalian bisa lihat MA ini kan udah hilang ke atas nih, berarti kita siap-siap untuk cari buy atau buy. Kita tunggu harga menyentuh area misal nih, ini garisnya ke sini, garisnya ke sini. Ada misal nih, berarti kita ambil area buy di area sini. Tuh, gitu. Nunggu di area garis-garis atau benang-benangnya ini. Mungkin itu aja kali saya jelasnya soal pengenalan. BTW ini sebenarnya cuma pengenalan dasar aja, biar kalian ngerti sih. Biar kalian ngerti apa itu Fibonacci, apa itu indikator, apa itu swing high swing low, apa itu trendline, biar ngerti aja sih. Ini sih. Kalian bisa screenshot deh ini. Saya hilangin dulu aja indikatornya ya, biar bisa enak lihatnya. Kalian bisa lihat segini. Screenshot deh coba. Nanti kita pelajari selanjutnya bareng-bareng.
Ini kan tadi update-nya saya taruh di sini ya, untuk cari posisi buy area sini mungkin. Nah, SL-nya di sini aja nih. Nah, area sini kita mau siap untuk mencari buy. Mungkin untuk video kali ini cukup sekian. Udah mau 1 jam lebih, malah mau 1 jam. Udah 1 jam lebih. Semoga ini bermanfaat buat kalian semua yang ingin belajar. Kalau misal nggak ngerti, nanti bisa tanya di kolom komentar, atau enggak nanti bisa hubungin saya di Instagram atau Telegram. Cukup sekian, semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like, subscribe, dan jangan untuk share juga ke teman kalian jika mungkin video ini berguna. Nah, oke, terima kasih semuanya. Salam.